Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit berbagi cerita tentang sebuah digital multimeter. Kali ini dari Aneng dengan model atau tipe V7. Kalau kemasannya hanya seperti ini, hanya ada tulisan digital multimeter, kemudian gambar dari multimeternya. Di sini tertulis garansi 1 tahun. Nanti kita coba lihat ada kartu garansi atau tidak. Bagian belakang juga hanya tulisan digital multimeter, dan untuk tipe dia hanya kertas tempel atau stiker ini ya. Begitupun untuk label yang ini juga hanya stiker atau tempelan. Jadi langsung saja kita buka untuk kemasan multimeternya. Jadi di dalam dusnya itu ada pouch seperti ini, user manual atau buku panduannya tidak ada lagi. Jadi hanya ada dua barang ini di dalam boxnya tadi. Sekarang kita buka untuk pouchnya. Di dalam pouchnya ada unit multimeternya, kabel tes, dan probe atau kabel pengukur suhu. Dan tidak ada lagi, berarti tidak ada kartu garansinya, walau di sini tertulis garansi 1 tahun, tapi tidak ada kartu garansinya. Dan ini dia unit multimeter Aneng V7. Untuk unit multimeternya di bagian atas ini ada brand Aneng dengan model V7. Kemudian ada tulisan 1 kHz TRMS multimeter. Dan LCD yang digunakan juga sudah cukup besar, dan di bawah LCD ini ada 6 buah tombol dan 1 buah LED di tengahnya. Kemudian rotary switch sudah berbentuk meruncing dan bagian selektornya sudah ada segitiganya. Ini yang menandakan parameter yang kita pilih atau parameter yang ingin kita ukur. Dan untuk rotary switch-nya juga sudah dengan klik, jadi lebih pas atau lebih yakin ketika kita menggunakan rotary switch-nya. Dan portnya ada 4 buah. Di sini ada port yang paling kanan adalah yang warna merah ini untuk kutub positif, untuk pengukuran voltase, dioda, kapasitor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah port COM atau yang kabel hitam atau kutub negatif dari multimeternya. Kemudian yang ketiga adalah port untuk pengukuran ampere atau baterai. Nah, ini ada pengukuran baterai dari 1,5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Sekaligus ini port untuk mengukur nilai mikroampere dan miliampere. Sedangkan untuk nilai ampere yang maksimum adalah 20 ampere, itu ada di port yang paling kiri. Dan untuk pengukuran nilai ampere maksimal adalah 20 ampere, baik itu untuk listrik DC maupun listrik AC. Finishing dari multimeter ini juga sudah bagus, tidak ada bagian yang cacat. Kemudian bagian huruf dan angka maupun simbol pada multimeter ini juga sudah bagus, tidak ada yang terputus baik huruf maupun angka maupun simbolnya, dan sudah dilengkapi rubber atau karet pelindung seperti ini. Jadi selain untuk melindungi bodi dari goresan, juga melindungi meredam benturan kepada multimeternya. Lalu untuk bagian belakang ini pada rubbernya terdapat 2 buah tempat untuk menyelipkan kabel tesnya. Dan di sini ada lubang untuk dapat digunakan untuk menggantungkan multimeter, dan sudah ada senter dengan lampu LED ini. Lalu juga sudah memiliki stand sehingga dapat diberdirikan untuk unit multimeternya. Dan di bawah stand ini ada cover baterai yang menyatu dengan standnya. Ini baterainya menggunakan baterai A2 3 buah. Karena ini belum ada baterainya, jadi kita pasang dulu untuk baterai pada multimeternya. Nah, ini sudah terpasang baterai, mulai kita nyalakan ke mode auto. Nah, di sini pada mode auto, ini mode auto tidak bisa untuk semuanya ya. Ini penggunaan mode auto di sini terbatas. Jadi hanya bisa untuk mengukur voltase baik AC maupun DC yang maksimal 500 volt. Dan bisa untuk mengukur resistensi sampai dengan 60 mega, dan juga untuk buzzer. Jadi hanya 4 fungsi itu.
Jadi kalau untuk pengukuran yang lain tidak bisa pada mode auto. Lalu di sini untuk tombolnya yang dari sebelah kanan dulu, ini ada tombol maksimum, minimum. Ini berfungsi untuk mengetahui nilai paling tinggi dan paling rendah dari parameter yang kita ukur. Kemudian hold ini untuk menahan angka tertentu ketika kita tekan tombolnya. Cukup kita tekan sekali, maka ada fitur hold-nya aktif. Untuk menonaktifkannya juga kita tekan sekali. Dan ini juga untuk backlight, kita tahan lebih dari 2 detik, maka backlight-nya menyala. Dan untuk mematikannya juga harus ditahan. Ini kemudian ada tombol center. Nah, untuk tombol center ini cukup ditekan sekali saja ya. Nah, seperti itu. Untuk menonaktifkan dan mengaktifkannya hanya ditekan 1 kali. Dan ini ada tombol NCV, berarti sudah ada fitur NCV untuk multimeternya. Untuk mengaktifkannya, dia harus ditahan. Nah, ditahan seperti ini. Nah, jadi langsung kita tes saja untuk fitur NCV dari multimeter ini. Jadi ini kita tahan. Jaraknya lumayan jauh ya. Ini masih jauh, dia sudah mendeteksi adanya arus listrik. Nah, semakin dekat, garisnya semakin banyak, juga bunyinya semakin cepat. Nah, jadi seperti itu kalau untuk penggunaan fitur NCV pada multimeter Aneng V7 ini. Kemudian untuk tombol select, ini untuk memilih salah satu parameter ketika pada selektornya ini menunjukkan 2 buah parameter. Contoh seperti ini untuk pengukuran voltase listrik AC. Ini ada untuk mengukur voltase maksimal 750 volt dan frekuensi. Juga contohnya pada penggunaan pada pengukuran nilai ampere. Ini untuk memilih listrik AC maupun DC. Kalau yang hanya satu seperti ini, nah ini tombol select-nya tidak berfungsi. Kemudian kalau untuk tombol rel ini biasanya untuk pengukuran listrik AC. Jadi untuk menentukan gelombang sinus atau non sinus pada pengukuran listrik AC-nya. Baik, sekarang kita coba untuk mulai pengukuran dengan multimeter Aneng V7 ini. Kita persiapkan untuk kabel tesnya dan sudah saya ukur untuk panjang dari ujung besi sini sampai ke ujung port sini itu panjangnya 97 cm. Kita mulai untuk pengukuran listrik DC. Untuk pengukuran listrik DC, di sini saya menggunakan power supply sekaligus untuk mengetahui respon dari multimeter ketika knob potensio ini untuk mengatur voltase saya putar naik turun. Di atas 30 volt dia sudah menunjukkan ini bahwa tegangan tinggi. Ya, ketika 30 volt ke atas, multimeternya akan memperingatkan bahwa itu adalah aliran listrik tegangan tinggi. Nah, itu makanya muncul ikon itu. Selanjutnya kita coba untuk pengukuran voltase listrik AC. Terbaca 234 volt AC, tegangan listrik tinggi. Nah, kalau di posisi ini kita bisa gunakan tombol select untuk mengetahui frekuensinya. Ini frekuensi 50 Hz. Selanjutnya kita coba untuk mengukur nilai ampere. Seperti biasa di sini saya hanya ukur untuk listrik DC ya. Ini saya gunakan yang 6 ampere saja. Portnya tapi tetap ke 20 ampere. Ini kita buka dulu. Nah, walaupun ini selektornya pada 6 ampere, kabel yang merah ini kita pindah untuk yang 20 ampere. Karena ini hanya untuk miliampere dan mikroampere. Jadi seperti ini rangkaian untuk mengukur nilai ampere. Jadi beban yang ingin kita ukur nilai ampernya, kutub positifnya itu ke positif baterai. Kemudian kutub negatifnya itu ke kabel warna merah dari multimeter
yang dihubungkan dengan port 20 ampere ini, lalu kabel hitamnya itu dihubungkan ke negatif baterai. Nah, seperti itu, ini terbaca nilai ampernya. Untuk nilai ampere, untuk awalnya memang dia akan selalu tinggi, karena itu tarikan awal pasti tinggi. Nah, konstannya setelah berapa detik, itu baru nanti nilai ampernya konstan. Ini sekitar 185 miliampere atau 0,185 ampere. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pengetesan untuk kapasitas baterai. Nah, untuk kapasitas baterai, port yang merah harus dipindah ke yang ini. Jadi kalau untuk pengukuran kapasitas baterai, ini nanti kita bisa lihat dari lampu LED-nya. Dia menyalanya warna apa. Nah, setelah rotary switch mengarah ke indikator baterai 12 volt, baru kita coba untuk lakukan pengetesan. Nah, ini warnanya hijau, berarti baterainya tidak drop. Kita coba ke baterai yang harusnya 9 volt. Nah, ini baterai yang harusnya 9 volt dan dia hanya membaca 3,4 volt, makanya lampu LED-nya berwarna merah. Sekarang kita coba untuk baterai 1,5 volt. Nah, ini masih terbaca 1,5 volt, jadi indikator LED-nya masih berwarna hijau. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk suhu. Ini kita ganti dulu untuk portnya dengan port pengukur suhu. Untuk kabel pengukur suhunya juga sudah bagus, bukan seperti biasanya yang hanya kabel dihubungkan, tapi ini menggunakan besi seperti ini, dan kabelnya juga lebih tebal. Nah, sekarang untuk pengetesan suhu, di sini kita bisa memilih dengan tombol select untuk satuan suhu yang kita inginkan, bisa dengan derajat Celcius maupun derajat Fahrenheit. Sini saya akan menggunakan derajat Celcius saja. Kita coba. Nah, jadi seperti itu kalau untuk pengukuran suhu, bisa ya dia walaupun angkanya naiknya lambat, tapi dia lebih akurat. Nah, sekarang kita akan lewati untuk pengukuran frekuensi, karena tadi udah kita ukur di waktu pengukuran voltase listrik AC. Jadi langsung kita untuk pengecekan buzzer dan dioda. Probe-nya tentu diganti juga. Kemudian rotary switch kita arahkan ke pengecekan dioda dan buzzer. Pertama kita coba cek untuk buzzernya. Nah, untuk buzzer, selain ada indikator dari suara dan juga ada dari LED, dia responnya juga cepat, tidak ada delay. Kemudian ini kita coba untuk lakukan pengecekan dioda. Kalau ingin mengecek dioda dengan multimeter digital, itu kabel hitam itu ke bagian yang ada gelang dari dioda. Nah, seperti itu. Ini dia memang harus muncul angka. Tapi ketika kutubnya dibalik, harusnya dia tidak muncul angka. Kalau dibolak-balik masih tetap muncul angka, berarti itu dioda yang sudah rusak. Selanjutnya untuk pengukuran resistor. Nah, untuk pengukuran nilai resistor ini kutubnya bebas, bisa dibolak-balik. Kita coba untuk resistor yang pertama, ini resistor 1/4 watt. Nah, dia hanya membaca OL, itu berarti overload, berarti ring yang kita gunakan kurang besar. Nah, setelah ringnya sesuai, maka dia akan membaca nilainya itu 488 kilo ohm. Jadi satuannya juga langsung tampil di situ ya. Kita coba yang 1/2 watt. Nah, kalau banyak angka 0 di depan seperti itu, berarti ring yang kita gunakan terlalu besar. Kita perkecil lagi. Nah, ini masih ada angka 0 di depannya, kita perkecil lagi. Nah, ini baru ring yang tepat. Itu terbaca 217 ohm.
Kemudian ini resistor 100 ohm. Dan yang terakhir adalah resistor 10 ohm 2 watt. Jadi bisa untuk pengukuran nilai resistor dari 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, dan 2 watt. Lalu selanjutnya untuk pengecekan nilai kapasitor atau elko. Nah, ini saya coba untuk kapasitor yang pertama. Untuk pengukuran nilai kapasitor, dia pasti ada delay ya, untuk membaca nilai farad. Nah, itu terbaca 44 mikrofarad. Kita coba yang satu lagi. Ini terbaca 493 mikrofarad. Nah, jadi seperti itu kalau untuk pengukuran nilai kapasitor. Baik, rekan-rekan, itu tadi serangkaian pengukuran beberapa parameter kelistrikan dengan menggunakan digital multimeter dari Aneng V7. Untuk unit multimeter ini saya beli dengan harga 140 ribuan. Itu yang didapat unit multimeternya, kabel tes, probe suhu, dan pouch atau tas untuk multimeternya, tapi belum mendapatkan baterai sebagai power untuk multimeter ini. Dengan banyaknya fitur yang didapat dari harga 140 ribuan, tentu unit multimeter ini dapat digunakan secara universal, baik itu untuk base station, untuk teknisi profesional, maupun hanya untuk kelengkapan rumah tangga, ini juga bisa. Jadi untuk pengecekan-pengecekan listrik rumah dengan alat ini tentu dapat lebih mudah. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian sedikit berbagi cerita dari saya tentang digital multimeter dari Aneng dengan tipe V7 ini. Semoga memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin membeli multimeter ini ataupun ingin tahu cara untuk penggunaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.